Selamat datang di pembelajaran 4, 5, dan 6, tema 4, subtema 3. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa ya. Setelah itu, kita mulai belajarnya. Materi pembelajarannya: 1. Pentingnya budaya tegur sapa. 2. Unsur cerita dalam teks bacaan pentingnya budaya tegur sapa. 3. Proses pembuatan kain dan baju. 4. Cara menghargai baju. 5. Hal baik dan tidak baik di lingkungan. Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita tentang Pak Tulus melalui bacaan berikut ini yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Unsur cerita dalam cerita Pentingnya Tegur Sapa. Judul dari bacaan tersebut adalah Pentingnya Tegur Sapa. Tokoh yang ada adalah Nenek Ijah dan Pak Tulus. Sifat tokoh: Nenek Ijah adalah tokoh yang mandiri, sedangkan Pak Tulus suka menolong. Tempat atau latar dari bacaan tersebut adalah Kampung Serehwangi. Awal cerita menceritakan kedekatan warga Serehwangi. Akhir cerita ditutup dengan tegur sapa membangun kepedulian. Pesan moral yang dapat kita ambil dari bacaan tersebut adalah kita harus saling membantu dalam kesulitan. Hal baik yang patut dicontoh dari Pak Tulus adalah: 1. Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. 2. Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. 3. Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Proses pembuatan kain dan baju. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Caranya adalah kapas dipetik dari pohonnya, kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya. Yang kedua adalah proses spinning atau yang lebih dikenal dengan proses pemintalan, yaitu proses di mana kain kapas pertama kalinya melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. Selanjutnya, benang ditenun dengan menggunakan alat tenun bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. Kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Penjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kain. Setelah pola dibuat dan kain dipotong sesuai ukuran, selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. Hasil jahitan berupa baju yang sudah siap digunakan. Cara menghargai baju. Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Cara menghargai kain adalah dengan cara menggunakan kain sesuai kebutuhan dan tidak selalu membeli baju baru, namun kita juga dapat memakai baju yang lama. Sikap baik dan tidak baik di lingkungan. Sikap baik contohnya, selalu menjaga kebersihan diri, rumah dan lingkungan sekitar, selalu menyapa dengan ramah tetangga kita, menawarkan bantuan sesuai kemampuan. Sedangkan yang bukan contoh sikap yang baik adalah membuang sampah sembarangan, tidak mau bertegur sapa, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Ciri-ciri dari sikap yang baik adalah tidak merugikan orang lain, mampu mengendalikan diri, dan berpikir positif. Kesimpulannya, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan mampu mengendalikan diri. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar!